Dengan kamu menjelaskan bahwa kamu itu jualan apa di dalam kontenmu, walaupun beda dengan yang ada CTA. Dengan yang ada CTA itu, dengan mereka tahu, oh si Kebun Desain menjual. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna nih buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel terkait dengan tips bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis, sampai order kayak legalitas pendaftaran kayak gitu ya, karena pusing misalkan, ya udah deh pakai Kebun Desain aja, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi kayak gitu betul. Ya. Siap. Oke nih Dek, ada informasi ataupun tips apa nih yang bisa kita share ke teman-teman? Oke, ini kita akan membahas terkait pemasaran digital. Oke. Nah, ada yang namanya CTA. Apa tuh? Call to action. Oke, call to action. Ini adalah salah satu kampanye rahasia atau kampanye terselubung di dalam sebuah konten. Oke. Biasanya kan kalau misalnya kita bikin konten bla bla bla, untuk lebih lengkap silahkan klik ini. Atau misalnya kayak kita, kalau kita call to actionnya di depan ya tadi ya di dalam video. Ini adalah studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai baru kontennya. Nah ini ada maksud terselubung dari suatu konten gitu ya, tapi untuk keperluan bisnis nih maksud terselubungnya gitu ya. Betul sekali ya. Contohnya tadi itu yang kita lakukan itu di depan di awal video itu adalah CTA Iya. Gitu, tapi CTA-nya di depan. Di depan ya. Sebenarnya CTA itu bisa di depan, di belakang ataupun di tengah-tengah juga bisa gitu seperti itu. Nah, lalu fungsi dari CTA ini apa sih? Yang pertama itu adalah meningkatkan konversi. Oke, meningkatkan konversi apa nih? Konversi penjualan tentunya ya kan. Jadi ibarat kata dengan kamu menjelaskan bahwa kamu itu jualan apa di dalam kontenmu, walaupun yang ibaratkan katakanlah Kebun Desain videonya yang nontonnya dikit, tapi yang nonton itu adalah orang-orang yang mau beli dan berkualitas gitu. Jadi itu kan meningkatkan konversi penjualan dibandingkan kalau misalnya kita tidak punya CTA-nya, hanya bikin konten biasa tapi kita tidak menjelaskan bahwa kita ini menjual apa sih gitu. Iya. Walaupun 1 juta views, orang nggak akan tahu kita ini jualan apa. Beda dengan yang ada CTA. Dengan yang ada CTA itu, dengan mereka tahu, oh si Kebun Desain menjual desain logo, desain sosial media, pasti itu akan ada yang beli. Iya, meskipun konten hiburan kayak emak-emak ngumpul lagi ngerumpi gitu ya, lagi ngebanyol gitu, lagi ngomongin orang misalkan kayak gitu ya. Nah di dalamnya itu misalkan dia nawarin nih, wih ini dasternya bagus loh gitu. Ini dari apa sih, merek apa gitu. Iya, Jeng, misalkan gitu. Jeng ini kok dasternya bagus sih, dari mana sih belinya? Kayak gitu. Jadi di konten hiburan itu terselip momen di mana kamu tuh call to action ya, jualan kayak gitu. Misalnya tadi kan Dinu, Jeng beli dasternya di mana, terus ngebalas yang satu lagi, oh belinya di sini, follow aja IG-nya. Iya, kayak gitu. Atau link deskripsinya ada di bawah ya, gitu. Betul sekali. Oke. Nah, yang kedua ini dengan adanya CTA atau call to action itu akan meningkatkan leads. Maksudnya meningkatkan leads itu apa? Jadi kita bakal tahu orang-orang yang memang tertarik dengan produk kita. Oke. Gitu. Misalnya, oh dari 500 view yang nonton video ini ternyata 300 orang yang memang leads kita. Jadi leads itu adalah orang yang memang benar-benar suka atau butuh terhadap produk kita. Iya. Gitu. Jadi makin meningkat. Ya jadi kayak corong lah ya. Kita bikin konten nih, pasarnya luas gitu ya. Tadi hiburan, konten hiburannya siapa aja senang sama hiburan ya. Gitu. Terus disaring, yang nonton itu ada 1000 misalkan. Terus
di antaranya itu ada 500 emak-emak tadi karena konten hiburan emak-emak gitu ya. Nah, dari 1000 ini 500-nya emak-emak mulai terkonversi nih. Betul. Kayak gitu ya. Nah, dari 500 emak-emak ini yang seneng Daster misalnya. daster gitu ya, yang karena udah mulai dasteran gitu misalkan ya, emak-emak yang udah kepala 3 atau kepala 4 gitu yang seneng dasteran, itu ada 100. Nah, ini yang 100 ini nih yang kemungkinan besar bakal beli yang leads itu ya. Betul, jadi akan meningkat gitu dengan kita sering menggaungkan menjual daster. Gitu. Nah, yang terakhir membantu kamu dalam mengumpulkan kontak. Jadi misalnya, yuk kalau misalnya mau tips bisnis lebih lanjut, gabung di Telegram kita. Iya. Atau misalnya kamu bikin website. Oke, kalau misalnya kamu suka dengan artikel kita, silakan subscribe website ini dan masukkan email kamu. Iya. Itu kan ngumpulin kontak. Iya. Kamu yang pengen beli daster ini langsung aja kontak WhatsApp-nya. Nah, itu juga kan nanti wah ini ada 200 orang nih, ada 200 emak-emak nih yang ngontak. Kan ada jadi nggak capek-capek gitu ya nyari kemana ke grup-grup WhatsApp tetangga misalkan, grup-grup Facebook, grup-grup Facebook gitu ya. Oh, cari capek, tapi kita dengan bikin konten kita kasih nomor WhatsApp kita gitu ya. Mereka datang sendiri gitu. Betul. 200 orang misalkan kayak gitu ya. Nah, itu dia fungsi dari CTA, call to action. Jadi ibarat kata ini adalah soft marketing ya. Jadi kita nggak hard marketing ya. Iya. Jadi di dalam soft marketing nanti kita baru hard marketingnya sedikit gitu. Atau hard sellingnya sedikit. Iya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya tips bisnis kali ini. Jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Nah, ini juga merupakan salah satu CTA. Iya, betul, gitu. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini makin bermanfaat bagi yang membutuhkan kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.